Halo guys, podcast kali ini sedikit agak berbeda ya. Biasanya gue konten masalah bikin tutorial film atau gue bikin film. Tapi kali ini gue mau cerita nih guys, masalah pengalaman pribadi gue. Jujur aja, sampai saat ini gue masih mikir terus nih guys, ini nyata atau memang kebetulan. Jadi ceritanya bermula sebelum malam satu suro, seminggu sebelum malam satu suro guys. Ini kejadian yang aneh banget di diri gue. Perasaan gue gak tenang banget, kayak ada yang ganjel banget di hati. Tapi gue sendiri serius jujur gue nggak tahu apa sih yang bikin gue ganjel di hati. Badan gue udah mulai ngaco. Jadi leher sampai bahu gue itu ngaku banget guys. Buat gerak itu susah banget dan rasanya aduh sakit banget. Dan kadang-kadang terasa panas di leher sampai bahu. Gue juga bingung itu apaan. Dan muncul lagi tuh sering gatal tiba-tiba kayak biang keringet gitu. Gue juga bingung karena apa. Tidur pun gue nggak nyenyak, gelisah, susah tidur. Bahkan gue sering bermimpi. Parahnya lagi gue sampai ngigau guys. Padahal gue itu orang yang jarang mimpi. Kalau nggak dapet mimpi beneran gitu. Tapi ini seminggu ini gue selalu mimpi saat gue tidur. Dan parahnya gue mau ngigau. Sampai akhirnya ada yang nelfon dan ngechat gue. Dia bilang, lu tuh tulang wangi. Anjir, apaan lagi sih ini tulang wangi? Jujur gue nggak percaya. Gue tuh bukan tipe orang yang percaya sama hal-hal gitu. Dan gue sama sekali nggak ngerti apaan tuh tulang wangi. Gue pikir tulang gue yang wangi, tapi ternyata bukan. Tapi dia cuma bilang, lu harus hati-hati dan waspada. Lu jangan pergi jauh-jauh sebelum lewat tanggal satu Suro. Dan gue suruh waspada sama dia. Loh, di saat itu gue nggak percaya banget guys. Sampai kejadian ini gue share ke teman-teman gue buat neken rasa percaya diri gue. Karena gue nggak pernah percaya sama hal yang begitu. Dan seminggu itu gue bolak-balik ke klinik guys. Gue dikasih obat tidur, gue dikasih obat penghilang nyeri karena gue ngerasa pegel-pegel, dan gue dikasih obat alergi karena kulit gue merah-merah. Dan lucunya lagi, gue cerita sama tetangga gue sampai dia nyariin gue jamu. Ya gue nggak minum sih jamu itu karena gue pikir ya aneh lah. Ya dari semua itu gue minum obat dan lain-lain, ya hasilnya nihil dan nggak ada perubahan sama sekali. Malam satu Suro akhirnya datang guys. Badan gua masih sama yang gua rasain, gua masih rasa pegel-pegel dan panas. Gua juga susah tidur masih. Tapi gua masih ngotot, gua nggak percaya sama semua itu gitu. Dan momen ini padahal lagi libur panjang guys, karena gua ada dua pertentangan di hati gua. Akhirnya gua tunda liburan untuk gua jalan-jalan dan lain-lain. Pulang kerja, gua langsung balik ke rumah, dan sampai rumah gua nggak keluar, gua nggak main nggak apa, ya udah gua di rumah aja. Sampai akhirnya gue susah tidur jam setengah satu malam. Gue masih gak percaya dan gue bilang fix ini cuma mitos. Jadi gue putusin, gue besok akan cabut ke Bogor. Jam 7 pagi gue kebangun guys. Akhirnya gue prepare persiapan berangkat ke Bogor. Mobil gue panasin, prepare udah beres. Akhirnya mobil gue keluarin karpot. Di jalan gue keluar rumah, gue inget dompet gue mana. Seinget gua tuh dompet gua nggak keluarin dari seminggu lalu dari dalam mobil, tapi ternyata nggak ada dalam mobil. Akhirnya kita berhenti, kita putusin, kita balik ke rumah. Pencarian dompet hampir 30 menit, setengah jam kita udah kabur rumah. Sampai lemari kita bongkar, kolong tempat tidur kita cek, kolong sofa kita cek, tetap nggak nemu. Nggak taunya nemunya dompet tuh ada di tumpukan kardus HP. Nggak masuk akal banget sih, tapi gue tetap ngelawan rasa nggak percaya. Gue tetap berangkat. Di saat itu gue putusin kita tetap jalan ke Bogor. Awalnya perjalanan aman, gue sempat mampir ke pom bensin buat isi bensin, dan gue jalan lagi, gue mampir ke Alfamart, gue beli snack, gue ngisi tol, masih aman. Akhirnya kita masuk ke tol. Sampai masuk ke tol MBZ, kecepatan sekitar 80 sampai 100 km per jam lah. Gue denger suara mobil gua aneh, tapi keadaan mobil tetap stabil dan gua rasa masih nyaman, tapi gua kedenger suara aneh. Akhirnya gua putusin buat menepi. Saat gua menepi, gua cek, ternyata ban kiri gua kempes guys. Gua cek ban lain masih, anginnya masih normal, nggak ada apa-apa. Akhirnya gua cek ban serep gua, ternyata ban serep gua kempes juga. Ya kurang angin lah, gua nggak berani untuk maksain untuk ganti dan lain-lain. Gue putusin telepon ke 14080 ke petugas tol minta bantuan. Nah, gue tunggu, akhirnya dia datang lah. Sampai dia datang,
dia ngecek ban gua, ternyata 4 ban semua kempes guys. Semua 4 ban kena paku. Gila nggak tuh? Kena 4 ban ternyata, jadinya ini kita kempes, ini ada paku satu kempes, terus ini kempes, paku juga, ini ada paku, ini juga kempes, tapi perlahan ada paku juga nih. Karena kondisi 4 ban gua semua kena paku, akhirnya diputusin mobil kita derek sampai rest area terdekat. Kita cek ban belakang masih ada angin dan dipastiin sama tukang derek itu bisa, masih mampu dibawa ke rest area. Akhirnya mobil gua diderek tuh, diangkut sama mobil derek. Kita jalan pakai mobil derek. Jalan 3 km ada tragedi lagi guys. Ban belakang gua kerasa nggak enak. Akhirnya gua klaksonin tuh tukang derek. Tin 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 tin, dia nggak denger berapa kali. Sampai ada gua klakson panjang, akhirnya dia berhenti lagi lah kita. Dilihat ternyata ban belakang gua rusak karena anginnya udah habis cepet banget. Nggak tahu deh, bocornya cepet banget tuh tiba-tiba. Akhirnya diputusin kita harus ganti pakai mobil towing. Jadi mobil gua harus diangkat ke atas mobil. Ditelepon lah temennya tuh sama orang derek. Tim mobil towing akhirnya nggak percaya kalau dibilang pas ban itu bocor semua, kempes semua. Pas dia datang mobil towing, lihat dia kaget guys. Pas ban gua udah nggak bisa terselamatkan, mau nggak mau mobil itu diangkut di atas mobil towing. Akhirnya diputusin kita nggak ke rest area terdekat karena kita butuh ganti ban. Akhirnya gue dibawa ke kantor PJR Jati Bening. Sampai di kantor Jati Bening, gue dikasih nomor tukang ban sama orang mobil towing. Akhirnya gue telepon tuh tukang tambal ban sama tukang bannya. Dia nggak percaya kalau mobil gue 4-4-nya semua bocor. Akhirnya dia datang, dia kaget, bilang sendiri kejadian itu kok bisa. Dia juga bingung nanya gue kok bisa. Akhirnya dicek kondisi ban gue, tahun pembuatan dan lain-lain. Ternyata tahun pembuatan ban gue itu 2023 guys, masih aman menurut mereka, masih layak pakai. Tapi ya nggak tahu, kondisi paku itu bertebar semua di ban gue. Akhirnya diputusin lah, saat itu gue harus ganti 4 ban semuanya total di saat itu. Selama 2,5 jam gue nunggu perbaikan guys. Jadi gue inget banget mobil mulai diperbaiki dari jam 10:30 sampai jam 1 siang. Akhirnya di jam 1 ban mobil tuh datang dan mulai dipasang sama montir. Di saat dia masang ban, gue duduk sendiri dan gue mulai berpikir kejadian ini kayak dirangkai satu-satu guys. Jadi gue dikasih petunjuk awal dari mulai mimpi sampai gue ngerasain sakit sampai kejadian mobil di hari itu. Tapi setelah selesai ban kepasang semua, gue tetap putusin tetap jalan ke Bogor. Akhirnya gue sampai Bogor, gue selesai kegiatan gue, dan gue mulai berpikir lagi gue nggak stay di Bogor, kita harus balik ke Kerawang. Akhirnya kita putusin malam itu kita balik langsung ke Kerawang lagi. Sampai malam, mungkin badan gue terasa capek dan gak enak banget. Gue bisa tidur dengan cepat tuh guys di hari itu. Dan anehnya lagi, gue tidur pules banget di saat itu dan gak ada rasa mimpi atau ngigo ke bangun tengah malam lagi. Gue bangun pagi, yang gue rasain badan gue relax dan enak banget, rasa sakit di leher sama bahu bener-bener gak ada, sumpah ini real. Dan gue ngerasa badan gue kembali lagi normal dari seminggu yang lalu gue alamin. Percaya gak percaya, dan memang ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika guys. Terkadang kita hanya butuh sikap waspada yang tinggi untuk kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Kalau lu punya cerita sama seperti kayak gua, kita sharing yuk biar bisa kita angkat di episode selanjutnya. Oke, sampai nanti. Thank you.